Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatan wassalaman ala ibadihil ladzina istafa wa ba'du. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa Asmaul Husna itu menunjukkan akan 3 perkara. Perkara yang pertama menunjukkan akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh para ulama sebagai dalil mutabaqah. Saya ulangi, ini yang disebutkan oleh para ulama dengan istilah dalil mutabaqah, yaitu menunjukkan akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menunjukkan akan kandungan daripada sifat tersebut. Ini diistilahkan dengan dalil tadammun. Yang ketiga, menunjukkan akan kelaziman daripada sifat tersebut. Dan ini diistilahkan dengan dalil iltizam. Saya ulangi. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan akan 3. Yang pertama apa? Mutabaqah, yaitu menunjukkan akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tadammun, menunjukkan akan sifat yang terkandung pada nama tersebut. Kemudian yang ketiga, iltizam, menunjukkan akan sifat kelazimannya. Contoh, nama Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Ini menunjukkan akan 3 perkara. Yang pertama, secara mutabaqah menunjukkan akan zat Allah. Yang kedua, secara tadammun, yaitu mengandung sifat rahmah. Nama Ar-Rahman mengandung sifat rahmah. Yang ketiga, itu iltizam, yaitu kelaziman daripada sifat tersebut. Karena yang merahmati itu pasti hidup, mampu, ya kan? Mengetahui, melihat, mendengar. Ini kelaziman daripada sifat tersebut. Paham? Ya. Kemudian soal yang berikutnya, tadammun, ya, itu terbagi menjadi berapa? Nah ini, kalau tadi sudah ada yang namanya mutabaqah, tadammun dan iltizam, sekarang tadammun dibagi lagi. Syekh di sini mengatakan bahwa ya, Asmaul Husna secara tadammun itu mencakup 4 perkara. Ya. Yang pertama adalah nama yang mencakup seluruh makna Asmaul Husna. Saya ulangi, yang pertama, nama yang mencakup seluruh makna Asmaul Husna, yaitu Allah. Oleh karena itu, seluruh nama, saya ulangi, oleh karena itu, seluruh nama ini menunjukkan akan sifat daripada Allah. Contoh misalnya dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan huwallahu, huwallahu, dia adalah Allah. Nama apa? Allah. Setelahnya baru disebutkan nama-nama yang lain. Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Yang kedua,
yaitu mengandung sifat. Contoh nama Allah As-Sami, maka mengandung di dalamnya tuh sifat apa? Sama, mendengar. Dan mendengarnya Allah itu berbeda dengan mendengarnya makhluk, sebagaimana kaidah yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Begitu juga Al-Basir, mengandung sifat basar, melihat. Tidak ada sesuatu pun yang tertutupi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan manusia, atau kita katakan berbeda dengan makhluk. Melihatnya burung mungkin berbeda dengan manusia. Antar manusia saja melihatnya berbeda. Ada mungkin yang penglihatannya cuma 1 meter ya. Ada yang 10 meter, ada yang 50 meter masih bisa ngelihat. Kemudian yang ketiga, mengandung kelaziman daripada sifat tadi, ya, yaitu menciptakan, memberikan rezeki, ya. Kemudian yang keempat, nah ini, mensucikan Allah dari segala sesuatu sifat yang kurang. Jadi kalau kita katakan As-Sami, Allah Maha mendengar, mengandung sifat sam, mendengar, maka nanti secara tadammun, secara kandungan mengandung 4 perkara tadi, menunjukkan akan apa? Nama yang mencakup seluruh Asmaul Husna, yaitu Allah. Yang kedua apa tadi? Ya, menunjukkan sifat. Yang ketiga, kelaziman. Yang keempat, mensucikan Allah dari sifat yang kurang. Berarti mendengarnya Allah itu adalah mendengar yang sempurna, berbeda dengan makhluknya. Al-Alim, Maha mengetahui, ya. Maka tadi kita pakai yang 4 tadi. Yang terakhir apa? Mensucikan Allah dari sifat yang kurang. Berarti ilmu Allah itu adalah ilmu yang sempurna, ya. Paham? Tidak ada sesuatu pun yang tertutupi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah itu tidak didahului dengan kebodohan. Berbeda dengan makhluk. Ilmu makhluk didahului dengan kebodohan. Oleh karena itu, manusia kalau mau pintar, mau memiliki ilmu, ngapain? Belajar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan manusia dari perut ibu-ibu mereka itu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu. Kemudian setelah itu apa? Belajar sedikit demi sedikit. Paham? Ya. Masya Allah. Nah, sekarang pembahasan yang selanjutnya itu adalah pembagian nama Allah dilihat dari penggunaannya. Karena ada nama Allah yang khusus bagi Allah, atau ada nama Allah yang dia ini apa? Digunakan bersama selain Allah, seperti itu, ya. Perhatikan, nama yang khusus bagi Allah itu yang mengandung sifat sempurna dari segala sisi. Nama yang khusus bagi Allah yaitu yang dia ini mengandung sifat sempurna dari segala sisi, ya. Tapi ini menarik ya. Sebelum itu kita masuk pada pembahasan yang lain ya. Kita mengetahui nama dan sifat Allah itu kan melalui nas, yaitu dalil Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, ya. Boleh nggak dengan kias untuk menentukan sifat Allah? Apakah harus dengan dalil? Perhatikan, ya. Nas itu adalah kita katakan dalil utama. Tapi kias itu boleh sebagai penguat. Dan ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi begini. Kalau ada satu sifat
yang dia ini terpuji dari segala sisi dan tidak ada kurangnya. Afan. Kalau ada satu sifat yang sempurna bagi makhluk, saya ulangi ya, kalau ada satu sifat yang sempurna bagi makhluk, yang tidak ada kekurangan dari satu sisi pun, maka Allah lebih utama untuk memiliki sifat tersebut. Ini kias loh. Ya. Tapi kias ini bukan jadi dalil pokok, sebagai tambahan saja. Contohnya apa? Ilmu. Ilmu itu adalah sifat yang sempurna bagi makhluk, tidak ada kekurangannya. Bahkan Allah dalam Al-Quran sendiri membedakan anjing yang punya ilmu sama anjing yang tidak punya ilmu. Ya. Anjing yang dia itu sudah diajarin untuk berburu, ya, kalau dilepaskan dengan menyebutkan nama Allah, halal ya kan buruannya. Tapi dengan syarat-syarat dalam kitab fikih yang dijelaskan oleh para ulama. Ini ilmu. Kalau makhluk, ya, afan. Kalau sifat ilmu ini sempurna bagi makhluk dan tidak ada kekurangannya, maka Allah lebih utama untuk memiliki sifat tersebut. Ya, karena makhluk saja, ya, itu kalau menjadi sempurna dengan atau menjadi apa ya, ikhwan, mulia dengan sifat tersebut, maka Allah lebih utama untuk memiliki sifat tersebut. Akan tetapi kita katakan bahwa apa ya, ikhwah, ya, ini sebagai dalil tambahan saja. Ya, ini sebagai dalil tambahan. Dalil utama tetap apa? Nah, tetap nas, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih, seperti itu. Ya, ini dulu pernah dibahas oleh Syekh kami dulu ketika membahas kitab At-Tadmuriyah. Ya, dibahas di sana seperti itu. Ya. Perhatikan, ya. Saya ulangi, nama Allah itu ada yang dia ini, ya, dimutlakkan untuk Allah, ada yang dia itu, ya, tidak dimutlakkan. Yang dimaksud dengan mutlakkan itu adalah disebutkan sendiri. Ya, jadi saya salah dalam menerjemahkan tadi. Tadi saya salah dalam menerjemahkan. Jadi nama Allah, ya, itu ada yang dia ini disebutkan secara mutlak, ya. Tapi ada nama Allah yang disebutkan bersama dengan nama yang lain untuk menghindari apa? Salah paham. Contoh nama Allah yang disebutkan, ya, secara mutlak tanpa ada nama yang lain, itu adalah apa kaidahnya? Yaitu yang mengandung sifat sempurna. Yang mengandung sifat sempurna. Contoh, Al-Hayyu, Maha hidup. Ngerti? Ini mengandung sifat yang sempurna. Maka ini tidak ditempelkan dengan nama yang lain. Qayyum, Al-Ahad, As-Somad. Ini hanya disebutkan sendiri. Kenapa? Karena menunjukkan akan kesempurnaan. Tapi ada nama Allah yang disebutkan, ya, dengan nama yang lain untuk menghilangkan apa? Tawahum, yaitu untuk menghilangkan salah paham atau prasangka. Contohnya Ad-Dar dan An-Nafi. Ad-Dar memberikan mudarat, An-Nafi memberikan manfaat. Mengerti? Contoh lagi apa? Al-Mu'ti, Al-Mani. Mu'ti apa? Maha memberi. Al-Mani maha menahan. Perhatikan, Ad-Dar, ya, ini disebutkan memberikan mudarat, akan tetapi disebutkan dengan yang selainnya. Apa? An-Nafi. Ditempel yang dua ini antara Dar sama Nafi untuk menghilangkan kesalahpahaman. Mengerti? Ya. Memberikan, melarang, ditempel untuk menghilangkan apa? Salah
faham atau prasangka yang jelek seperti itu, ya. Oleh karena itu kita lihat, ya, muntakim misalnya. Muntakim itu membalas. Bahasa gampangnya itu balas dendam. Tapi nama ini untuk menghilangkan prasangka ditempelkan dengan du. Ya. Wallahu azizun dun tikom. Aziz disebutkan sendirian. Kenapa? Karena menunjukkan akan kesempurnaan. Tapi intikom, balas dendam, membalas. Ini kalau disebutkan secara sendirian orang bisa salah paham. Ya kan? Orang bisa salah paham. Maka ditempelkan zuntikom. Allah itu aziz. Ya. Maha mulia, duntikom, yang bisa membalas. Berarti apa? Allah Subhanahu wa taala membalas hambanya itu dengan dengan sifat yang mulia. Bukan kayak manusia kalau balas dendam hawa nafsu. Ngerti? Atau ditempelkan dengan selainnya, contoh. Inna minal mujrimina muntakimun. Perhatikan, inna, sesungguhnya kami, minal mujrimin. Minal mujrimin itu berarti orang-orang atau pendosa. Muntakim, membalas. Jadi kita akan membalas para pendosa. Perhatikan, digantungkan dengan siapa? Pendosa. Tidak disebutkan secara umum. Ya. Ngerti? Jadi paham? Ya, saya ulangi lagi, sifat Allah itu ada yang dia ini disebutkan sendirian, itu menunjukkan akan kesempurnaan. Ada juga yang dia ini disebutkan dengan yang lainnya untuk menghilangkan kesalahpahaman, untuk menunjukkan akan kesempurnaan sifat Allah dan baiknya nama Allah. Paham ya? Kemudian pertanyaan yang berikutnya, yaitu telah dijelaskan sebelumnya. Kalau dalam bahasa Arabnya, taqaddama anna sifatillahi ta'ala min hadatiyah wa fi'liyah fama mithalu sifatid dzat minal kitab. Nah, telah dijelaskan sebelumnya bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang namanya dzatiyah, ada yang namanya fi'liyah. Dzatiyah itu adalah sifat yang menempel dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lepas darinya. Fi'liyah itu adalah sifat perbuatan. Kalau Allah ingin melakukannya, Allah lakukan. Kalau tidak, ya tidak. Yaitu bergantung pada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa contoh sifat zat dari Al-Qur'an? Ya. Contohnya itu adalah kullu syai'in halikun illa wajah. Ya. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Sifat wajah. Ya. Kemudian bal yadahu mabsutatani. Kedua tangan Allah terbentang luas, disebutkan sifat yad, tangan. Ini berarti sifat yang selalu menempel dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan lepas darinya. Contoh lagi apa? Wa kallamallahu Musa takliman, berbicara, kalam. Ngerti ya? Kalau dulu saya masih kecil, ingat di masjid dulu, ini kebiasaan di kampung saya dulu, antara azan dan iqomah, habis azan nanti nunggu, ya, biasanya nanti anak-anak kecil yang TPA itu disuruh sebutkan sifat 20 nih. Allah wujud kita hamba, ya kan? Nah, sifat 20. Dan kita sudah baca hadisnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, dan setiap nama itu mengandung sifat, ya kan? Dan ini yang diajarkan pada makhluknya. Tapi yang tidak diajarkan, yang Allah simpan,
itu masih ada dan lebih banyak lagi. Seperti itu. Ya. Kemudian, ya, contoh sifat zat dari sunnah. Panjang hadisnya, ya. Tentang masalah ain, ya, mata Allah. Itu dalam hadis Dajjal, ya, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yakhfa alaikum, innallah laisa bi'awar. Allah itu tidak buta sebelah matanya. Perhatikan, di dalam bahasa Arab ada yang namanya a'ma. A'ma itu kedua matanya buta. Tapi ada yang namanya a'war. A'war itu adalah salah satu matanya buta. Dan Dajjal dikatakan salah satu matanya Dajjal itu buta. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak buta salah satu matanya. Paham? Seperti itu, ya. Banyak sekali hadis-hadis yang disebutkan. Masya Allah. Contoh sifat af'al, sifat perbuatan. Contohnya adalah, kalau di sini saya menyebutkan sifat istiwa. Istiwa, ya. Tapi ada ulama yang menyebutkan bahwa istiwa, yaitu bersemayam di atas arsy, itu awalnya sifat af'al, kemudian menjadi sifat zat. Dulu pada asalnya, sebelum Allah menciptakan makhluknya, Allah itu esa sendirian. Kemudian Allah menciptakan makhluknya, ya. Dan salah satu makhluk Allah apa? Arsy. Kemudian apa, ya ikhwah? Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Tsumma stawa ilal Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ngerti? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Seperti itu. Ya. Tapi jangan difahami ketika Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, Allah yang butuh arsy, tidak. Tapi ini dijelaskan oleh sebagian ulama menunjukkan akan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan ketinggian Allah. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas makhluknya. Kenapa? Karena arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi. Sebagaimana dalam hadis dikatakan arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi dan makhluk yang lainnya di bawahnya sebagaimana payung yang menaungi yang selainnya. Paham? Ya. Mengerti? Ya. Karena ada yang mengatakan bahwa kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh arsy, tidak juga. Ada nanti pembahasan apakah Allah butuh tempat. Berarti kalau Allah Subhanahu wa taala bersama di atas arsy, Allah membutuhkan tempat. Ada pembahasannya. Kata membutuhkan tempat itu maksudnya apa? Karena pembahasannya tersendiri, ya. Itu lebih dalam lagi. Ya. Seperti itu, ya. Dalam ayat lain dikatakan, saya ulangi lagi. Ada yang mengatakan bahwa arsy itu asalnya sifat af'al. Kemudian setelah Allah bersemayam di atas arsy, itu menjadi sifat apa? Zat, karena Allah selalu bersemayam di atas arsy. Ngerti? Seperti itu, ya. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsumma stawa ilas sama. Allah itu istiwa, bersemayam di atas langit. Nah, tadi katanya arsy. Sekarang langit. Perhatikan. Sama dalam bahasa Arab itu bisa berarti sesuatu yang di atas, tinggi. Saya katakan sesuatu, ya, di atas atau tinggi, ya. Sekarang dalam ayat lain dikatakan wa nazzalna minas sama'i ma'an tahura, kami turunkan dari langit. Itu air yang suci, bersih, mensucikan. Apa maksudnya itu? Hujan, ya kan? Hujan turun dari mana? Langit. Awan loh. Tapi karena awan ada di atas, disebut sama. Ngerti? Makanya dalam surat An-Naba dikatakan minal mu'sirat. Mu'sirat ada yang mengatakan sebagian itu awan ataupun yang lainnya itu. Sebagian ulama tafsir mengatakan seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam. Coba dilihat lagi, ya. Kemudian
Dalam ayat lain dikatakan hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Apakah mereka melihat kecuali Allah datang? Ada sifat datang. Oke. Banyak di sini disebutkan ya. Masya Allah. Kemudian dalil sifat af'al dari hadis. Ya. Yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa thulutsail akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sampai tersisa sepertiga malam yang terakhir. Ada yang namanya nuzul, turun. Ya. Sebutkan sifat-sifat yang lainnya. Ini salah satu contohnya. Kemudian, apakah bisa diambil dari sifat af'al itu nama? Apakah bisa diambil dari sifat af'al itu nama? Jadi kan sifat itu ada dua. Sifat dzatiyah, yaitu sifat yang menempel pada zat Allah, tidak akan terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terpisah darinya. Yang kedua, sifat fi'liyah, yaitu sifat ya yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin lakukan, Allah lakukan, kalau tidak ya tidak. Seperti itu. Nah, contoh misalnya sifat Basir. Nama Allah Basir. Ada sifat basar, melihat. Ini kan selalu menempel pada Allah Subhanahu wa taala. Ngerti? Dari sifat basar itu diambil nama Basir. Sama, mendengar. Dari sifat sama diambil apa? Nama Allah As-Sami. Sifat ilm. Dari sifat ilm diambil nama Alim. Sekarang pertanyaannya, itu kan sifat dzatiyah. Pertanyaannya adalah sifat fi'liyah bisa nggak diambil nama darinya? Atau nama Allah itu tauqifiyah? Tauqifiyah itu berarti harus ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi. Maka Syekh di sini mengatakan bahwa nama Allah itu semuanya tauqifiyah. Nama Allah itu semuanya tauqifiyah. Tidak boleh menamakan kecuali ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Jadi tidak boleh menamakan kecuali apa yang Allah namakan bagi dirinya sendiri. Ngerti? Kenapa? Karena tidak semua sifat yang Allah itlakkan, yang Allah sebutkan bagi dirinya, itu memiliki nama. Ngerti? Aduh. Sebentar. Ini pakai PDF jadi kepencet. Udah. Sebentar ya. Nah, ada yang sifat yang Allah sebutkan bagi dirinya secara mutlak, tapi tidak diambil darinya nama. Contoh misalnya, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Berarti kan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian.
Khalaqakum, berarti ada sifat khalq, menciptakan. Tsumma razaqakum, kemudian memberikan kalian rezeki, ada sifat rizq. Tsumma yumitukum, kemudian mematikan kalian, ada sifat mematikan. Tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya itu dengan Al-Khaliq Ar-Razik. Muhyi, mumit, mudabbir. Ya. Ngerti? Ini kaidah gampangnya saja. Setiap nama mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat itu memiliki nama. Ngerti? Paham? Ya. Saya ulangi. Setiap nama mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat itu diambil darinya nama. Itu kaidah. Banyak penjelasan saya. Ya. Karena ada yang sifat yang Allah mutlakan itu hanya sebagai sifat, tapi tidak diambil darinya nama. Kenapa kaidahnya? Karena nama Allah itu tauqifiyah. Nama Allah tauqifiyah, yaitu harus ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi. Seperti itu. Ya. Sekarang sifat Allah ghadab, marah. Apakah diambil darinya itu nama Al-Ghadib? Allah maha marah. Tidak kan? Seperti itu. Paham ya? Contoh. Nah, ini menarik. Allah memiliki sifat makar. Makar itu tipu daya. Tapi para ulama mengatakan bahwa ada yang namanya sifat muqabalah. Muqabalah itu adalah melawan sesuatu. Ya. Nah, ini ya. Sifat muqabalah ini adalah untuk melawan sesuatu bagi yang melakukannya. Contoh misalnya sifat makar itu dikatakan sebagai sifat muqabalah. Ngerti? Tapi ya, makar ini Allah tujukan bagi orang-orang yang ingin melakukan tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang taat tidak melakukan tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah akan melakukan makar pada dirinya? Tidak, ya kan? Ini namanya sifat muqabalah. Oleh karena itu, ya, sifat makar itu adalah sifat muqabalah. Apakah diambil darinya itu al-makir? Yang menipu daya. Tidak kan? Seperti itu. Ya, Masya Allah ya. Ini penting ya. Kalau tentang masalah ini, Syekh Utsaimin punya kitab bagus ya tentang masalah ini. Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Qawaidul Muslah, ya. Paham sifat muqabalah, ya. Contohnya apa? Khadi, ya. Contohnya apa? Tipu daya. Yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Mereka ini mencoba menipu Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, gara-gara mereka mencoba menipu Allah Subhanahu wa taala, Allah balas. Wa khadi'uhum. Tapi Allah yang membalas tipuan mereka. Berarti apa namanya sifat muqabalah? Yaitu balasan terhadap sesuatu. Paham? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, Allah balas tipu daya mereka. Paham? Ada juga sifat muqabalah, contohnya apa? Nisyan. Ya. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa terhadap Allah dan Allah lupa terhadap mereka. Tapi para ulama menjelaskan bahwa sifat lupa, nisyan, perhatikan, nisyan itu diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia itu lupa. Sebenarnya dalam bahasa Arab, nisyan itu memiliki dua makna. Yang pertama, nisyan itu lupa, itu artinya goflah, lalai, kayak manusia. Karena lalai dia lupa. Sedangkan Allah tidak mungkin lalai. Nah, nisyan yaitu lupa, kalau disandarkan kepada Allah itu artinya tark, meninggalkan. Karena mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka. Mengerti?
Kenapa? Karena kalau lalai yang dimaksud itu adalah ghaflah, itu tidak mungkin. Ya, ghaflah itu contoh kayak misalnya manusia lupa gitu. Iya kan? Oh, saya lupa. Nggak ingat saya. Itu tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka nisyan, ya, itu bisa diartikan lupa, bisa berartikan tark, meninggalkan. Kalau bagi makhluk lupa, tapi bagi Allah nisyan itu meninggalkan. Karena mereka lupa terhadap Allah, maka Allah lupa terhadap mereka, itu Allah tinggalkan mereka. Seperti itu. Ya. Ngerti? Bahasanya nggak dianggap gitu, Bos. Udah, sana gitu. Ya. Masya Allah. Panjang sekali ya. Kemudian di sini dikatakan apa yang terkandung dari nama Allah Al-A'la atau yang semakna dengan itu, contohnya Zahir, Qahir, Muta'ali. Ya. Maka dijelaskan oleh Syekh di sini nama Allah Al-A'la itu menunjukkan akan subutul ulu, tetapnya tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Kenapa? Karena sifat tinggi, ulu, itu menunjukkan sifat yang mulia. Sekarang saya tanya, segala sesuatu yang mulia di atas. Raja di mana? Di atas. Hakim di mana? Jadi di atas. Paham? Anda kalau lihat di gedung MPR, DPR, di mana tuh ketuanya tuh? Di atas. Ya. Sesuatu yang tinggi menunjukkan akan kemuliaan, seperti itu. Ya, paham? Ya. Makanya kursi itu nyaman. Karena pada zaman sekarang orang pada rebutan kursi. Ya. Nyaman ya. Kalau sudah duduk di kursi ini, masya Allah. Seperti itu. Ya. Perhatikan, dan tingginya Allah ini dilihat dari seluruh makna. Yang pertama, zatnya Allah maha tinggi, ya, di atas seluruh makhluknya. Ya. Kemudian menunjukkan akan apa, ya ikhwah? Sifat Allah yang tinggi, mulia. Seperti itu. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, Allah maha tinggi. Naam. Ya. Di atas makhluknya. Tapi Allah maha mendengar dan maha melihat. Maka dengan itu, ya, walaupun Allah itu di atas makhluknya tinggi, ya, tapi Allah bisa melihat makhluknya, mendengar makhluknya, dan itu menjadikan Allah itu dekat. Seperti itu. Ya. Jangan jauh-jauh lah kalau kita analogikan pada zaman sekarang, yang satu di Saudi, yang satu di Indonesia. Walaupun jauh, dengan teknologi zaman sekarang kayak dekat, bener nggak? Bisa lihat langsung, bisa ngomong langsung, seperti itu, ya kan? Yang jauh terasa dekat. Allah Subhanahu Wa Taala di atas arsy itu tidak menempel dengan makhluknya, karena Allah maha suci, sedangkan makhluknya itu apa? Kurang. Tidak mungkin sesuatu yang suci, yang bersih itu bisa bercampur dengan sesuatu yang kurang, seperti itu. Ya. Ini beliau membahas tentang masalah fauqiyah. Allah maha tinggi. Itu untuk membahas Allah di atas arsy. Ini karena sifat ini, yaitu istiwa, itu adalah salah satu sifat yang diingkari oleh sebagian kaum muslimin. Dari beliau bahas seperti itu. Ya. Dalil Allah Subhanahu Wa Taala itu maha tinggi, bersemayam di atas arsy, itu adalah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Istiwa itu dijelaskan oleh sebagian ulama memiliki 4 makna. Ya, pertama bisa berarti so'ada, naik, bisa berarti ala, tinggi, ya, bisa berarti istaqarra, tetap. Ngerti? Ya. Paham? Jadi ini macam-macam makna istiwa.
Ya, paham? Kemudian dalil Allah Subhanahu wa taala berada di atas itu adalah amintum man fis sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau beriman man fis sama terhadap zat yang ada di atas? Ngerti? Ya, paham. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholih yarfa'u. Jadi kata-kata yang baik, amalan soleh itu akan naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Dari kata naik menunjukkan Allah ada di mana? Di atas. Ngerti? Ya. Perhatikan ya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada ratusan dalil Allah itu di atas. Contoh misalnya dari kata nuzul, turun. Kalau yang namanya turun berarti Allah di atas. Seperti itu. Ya, paham antum? Nanti ya, dari kata turun berarti Allah di atas. Allah Subhanahu wa taala misalnya menurunkan wahyunya. Ya. Menunjukkan bahwa Allah di atas. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, menunjukkan Allah di atas, seperti itu. Ya. Insyaallah banyak sekali di sini dalil-dalilnya ya. Kemudian dalam ayat lain dikatakan ta'arujul malaikatu waruhu ilaih. Malaikat itu dan ruh. Ruh itu diartikan oleh sebagian ulama malaikat Jibril secara khusus. Jadi ta'arud, uruj itu artinya apa? Naik, makanya disebut Isra Mi'raj. Mi'raj itu apa? Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj ya, dari Masjidil Aqsa ke atas. Ya kan? Ta'arud, uruj itu naik. Jadi malaikat dan malaikat Jibril itu naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah di mana? Di atas. Dalil Allah di atas dari sunnah yaitu ya, tentang masalah arsy. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah rahimahullahul jami', wal arsyu fawqa dzalik. Arsy itu di atas itu semua. Wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas arsy, ya. Wa huwa ya'lamu ma antum alaihi. Tapi walaupun Allah di atas arsy, Allah mengetahui apapun perbuatan kalian. Seperti itu. Ya. Ini salah satu dalilnya yang disebutkan oleh Syekh. Kemudian hadis jariyah. Paling gampang ya, kalau ketemu sama orang awam bahwa Allah itu ada di atas. Ya, kalau dikasih dalil Al-Quran dan Sunnah kadang-kadang susah difahami. Kadang-kadang nggak masuk. Gampangnya Isra Mi'raj gitu. Isra Mi'raj itu apa? Oh, Rasulullah melakukan perjalanan semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik ke atas langit. Ngapain naik ke atas langit? Ketemu sama Allah. Ngapain? Nerima perintah sholat. Di mana? Di atas langit. Lah, kalau memang Allah ada di mana-mana, ngapain ke atas langit? Ya kan? Mudah. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Paham ya? Insyaallah. Kalau ada yang tidak menerima ini, ya, kita katakan bahwa ini adalah penjelasan Syekh dalam kitab beliau, dan beliau membawakan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Masih ada waktu? Perhatikan di sini. Syekh mengatakan, Syekh
membuat soal yang berikutnya. Madza qala a'immatud-din minas salafis shalih fi mas'alatil istiwa. Apa yang dikatakan oleh para imam-imam ahli agama dari kalangan salafus soleh pada masalah istiwa, yaitu pada ayat tadi Ar-Rahman 'alasy istawa, bersemayam di atas arsy. Ya. Saya bacakan jawaban beliau, Syekh Hafidz Al-Hakami. Qauluhum bi ajma'ihim, perkataan mereka semua, rahimahullahu taala, al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu sesuatu yang diketahui, sudah difahami. Wal kaifu ghairu ma'qul. Wal kaif kaifah. Ya. Wal kaif ghairu ma'qul. Adapun kaifiyahnya, tata caranya itu tidak diketahui karena kita tidak melihatnya. Dan tidak ada dalil-dalil dari Al-Qur'an atau hadis Nabi yang menjelaskan bagaimana cara Allah istiwa. Tapi maknanya kita ketahui. Ngerti? Wal imanu bihi wajibun, kata beliau. Beriman dengan istiwa itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang masalah bagaimana istiwa Allah dan yang lainnya itu bid'ah, ya. Kemudian beliau mengatakan minallahi risalah. Risalah itu datang dari Allah. Wa ala rasulil balagu. Dan Rasul menyampaikan. Wa alaina tasdiqu wa taslim. Sedangkan wajib bagi kita itu adalah tasdik, membenarkan, at-taslim, berserah diri, ya. Wa hakadha qauluhum fi jami'i ayatil asma' wa sifat wa ahadithiha. Beginilah perkataan mereka, yaitu para pemimpin agama, para pemuka agama dari kalangan salafus soleh, ya, pada seluruh ayat-ayat mengenai nama dan sifat Allah, ya. Begitu juga hadis-hadis Nabi yang menjelaskan nama dan sifat Allah, ya. Amanna bihi kullu min indi rabbina. Kita beriman karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Kita beriman kepada Allah dan bersaksilah, lihatlah, persaksikanlah bahwa kita ini termasuk orang-orang yang muslim. Ngerti? Ya. Ini satu-satu disebutkan sifat Allah. Misalnya nanti setelahnya dibahas sifat Allah ulul qahar, ya. Nanti apa dalilnya dari Al-Quran dan sudah disebutkan satu-satu. Makanya disebut 200 tanya jawab dalam masalah akidah, ya. Walaupun mungkin nggak pas 200 gitu. Tapi biasa orang Arab seperti itu. Dia buat yang dia buat yang mendekati seperti itu, ya. Tanya jawab, ya. Di sini kalau saya pakai PDF ini, ya, soalnya baru dihubungi tadi malam, kitabnya saya bawa. Kalau kitab yang saya miliki itu setiap pertanyaan itu ada nomornya, jadi ketahuan. Kalau cetakan ini tidak ada nomornya, ya, seperti itu. Ya, mungkin cukupkan sampai di sini, ya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong